Hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dengan tema yang diberikan oleh gereja, yaitu menjangkau jiwa yang berhasil. Ya. Menjangkau jiwa yang berhasil. Tentu menjangkau jiwa yang berhasil ini adalah di mata Tuhan, ya, di mata Tuhan, bukan di mata kita, ya, bukan di mata manusia. Jadi saudara sekalian, kita mengenal apa yang disebut dengan amanat agung, ya, di mana ya di antara lain di Matius 28 ayat 20 itu memerintahkan gerejanya, ya, jemaatnya untuk memberitakan Injil sehingga dan menjadikan semua bangsa itu murid, ya, murid Kristus. Ya. Dan ini sudah dipercayakan kepada gereja, ya, kepada orang percaya lebih dari 2000 tahun, ya, karena tahun sekarang 2024, ya. Nah, Yesus itu kan kira-kira tahun 34, jadi sekitar 2000 tahun, saudara, ya. Dan perintah itu masih terus saja dikumandangkan, ya, oleh gereja karena masih begitu banyak orang yang belum mengenal Tuhan kita, ya, termasuk di negara kita ini yang mungkin baru ya, sampai 10% mungkin yang percaya Tuhan, itu pun tidak semuanya percaya dengan sepenuh hati, ya, mungkin baru banyak yang KTP gitu, ya. Nah, jadi saudara, dan tantangan untuk memberitakan tentu besar, ya, karena ini langsung berhadapan dengan kuasa yang tidak ingin manusia diselamatkan, ya. Dan di negara-negara seperti kita ini tentu tantangannya mungkin bisa lebih besar gitu daripada katakan di negara yang lebih toleran, ya, lebih beragam, ya. Jadi saudara, banyak gereja akhirnya tidak melakukan apa-apa di dalam hal amanat agung ini, ya, dan fokus di dalam menyelenggarakan ibadah minggu atau mengurusi jemaat saja. Tapi saudara, tidak bisa dihindarkan bahwa ini adalah amanat untuk kita, ya, amanat untuk kita, ya. Dan bahkan sebenarnya amanat agung adalah, kalau di bisnis tadi, kalau di dunia bisnis istilahnya adalah core business, ya, yaitu memberitakan dan menjadikan semua bangsa tidak saja mengenal tetapi melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, ya. Jadi saudara, kita mau belajar dari satu peristiwa pengutusan, ya, yang dari bacaan Lukas 10 ayat 1 sampai 12 itu, bagaimana satu kumpulan orang yang baru percaya, ya, karena Tuhan Yesus baru saja melayani sekitar 3 tahun, ya, untuk menyampaikan pesan Injil itu, ya, pesan Injil itu, ya. Dan jadi saudara, Tuhan Yesus sudah mengusul 12 rasulnya, ya, dan kemudian dalam peristiwa yang kita akan baca ini, kita akan melihat bagaimana Tuhan Yesus mengutus 70 orang murid yang lain, ya. Jadi jumlahnya sangat banyak, ya, 70. Saya rasa saat ini nggak ada 70 ini di gereja kita, ya. Ya, tapi ini yang diutus Yesus itu 70, ya, banyak sekali saudara, ya. Nah, jadi saudara, dan Tuhan Yesus memberikan instruksi bagaimana mereka harus bersikap dan perilaku di dalam perjalanan pelayanan itu. Nah, jadi mari kita menarik beberapa prinsip dari apa yang kita pelajari itu dan kemudian melakukan tugas amanat agung ini di dalam konteks kita, ya. Jadi mari kita membaca Lukas 10 ayat 1 sampai 12. Ya. Lukas 10 ayat 1 sampai 12. Dekat dengan bacaan tadi, ya, tadi ayat 38, ya. Sekarang ayat 1 sampai 12. Saya bacakan saja Bapak Ibu, ya. Yesus mengutus 70 murid. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, ya. Lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulunya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Kedua, katanya kepada mereka, tuan memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuan supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuan itu. 3.
Ini ayat mas kita. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Ayat 6. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya, tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah di dalam rumah itu, makanlah dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapatkan upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Dan sembuhkanlah orang yang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat kepadamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari ini itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Demikian firman Tuhan yang berbahagia kalau kita membaca, merenungkan dan menjadi pelaku firman. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, dari bacaan kita, ya, kita bisa menarik beberapa prinsip, ya, beberapa kesimpulan, ya. Jadi poin pertama yang kita ingin renungkan adalah bagaimana para murid ini pergi melayani, ya, bagaimana. Apa yang mereka lakukan, ya, di dalam perjalanan melayani itu. Jadi saudara, 70 murid ini bukanlah 12 murid para rasul, ya. Ya, dikatakan murid yang lain, ya. Jadi 70 murid yang lain. Jadi saudara-saudara sekalian, ini bukan para murid yang kita kenal itu, ya. Ya, jadi mereka ini banyak, ya, dan mereka ini bukan yang terus tinggal bersama Yesus. Jadi mereka ini orang yang lebih umum, ya, lebih jemaat umum seperti kita gitu, ya. Ya, jadi seperti lebih mirip dengan kita, ya. Jadi saudara, ini adalah berarti saudara, perintah untuk menyampaikan kabar berita sukacita ini bukan hanya untuk 12 murid, tetapi untuk rata-rata kita, untuk semua kita gitu saudara, ya. Jadi saudara, ya, banyak di antara kita ini merasa ini tugasnya pendeta, ya. Ya, jadi dia ogah terlibat di dalamnya, ya, segan terlibat di dalamnya. Tetapi bacaan kita mengatakan bahwa ini adalah tugas semua orang, saudara, ya. Dan ada juga saudara para rasul, ya, yang bersikap seperti para rasul dalam pelayanannya, yang tidak ingin orang banyak terlibat, ya. Ini juga bukan berita yang baik, karena ternyata tugas memberitakan Injil ini adalah tugas semua orang, saudara, ya, tugas semua orang. Itu saudara, ya. Jadi saudara, berarti saudara, kita itu tidak perlu belajar teologi yang begitu hebat, ya, sampai S1, S2 dan bahkan S3 untuk bisa memberitakan Injil, karena ternyata orang awam pun bisa dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil. Itu poin pertama, saudara, ya. Dan saudara, kita tahu, saudara, ya, bahwa ketika kita melakukan tugas kita, ya, maka Tuhan akan melengkapi, gitu saudara. Jadi yang penting kita melakukan dan Tuhan akan menyertai dan akan melengkapi, sehingga kita bisa semakin dipakai oleh Tuhan, ya. Nah saudara, hal lain yang kita bisa lihat, saudara, ya, Yesus meminta mereka pergi berdua-dua, ya, berdua-dua. Jadi saudara, kalau kita melayani itu maka penting sekali, ya, supaya kita itu berhasil, supaya kita itu tidak mudah putus asa, supaya kita itu kuat, ya, tidak mudah menyerah. Maka penting sekali kita memiliki mitra di dalam pelayanan itu. Jadi saudara, jangan kita melayani sendirian, ya. Tapi mari kita melayani dalam
kebersamaan. Ya. Saudara, kalau di Alkitab ya banyak sekali contoh-contoh di mana para rasul pun tidak jalan sendirian, saudara. Ya. Petrus berjalan dengan Yohanes, ya itu semua di kisah para rasul, saudara. Ya. Barnabas dengan Paulus, nanti Paulus dengan Saulus dan sebagainya. Ya. Tidak kelihatan bahwa orang itu melayani sendirian. Ya. Kenapa? Karena memang saudara, Alkitab menekankan pentingnya bersama, ya. Berdua lebih baik daripada sendirian. Ya. Jadi saudara, mari kita memiliki mitra di dalam pelayanan ini, ya. Bisa dengan pasangan kita, dengan suami dan istri, itu paling enak, saudara, ya. Sehingga bisa melayani dengan mudah, ya. Tidak harus janjian dengan orang lain. Tapi tidak ada masalah kalau kita bermitra dengan orang yang lain. Berdua lebih baik, ya. Berdua kita bisa saling mendorong, ya. Kadang kita lemah, kadang kita malas, maka kita bisa saling mendorong dan akan lebih kuat, lebih tahan banting, ya, berdua itu, saudara, daripada sendirian. Dan saudara, ketika dua orang berbicara, itu menurut Alkitab itu apa yang disampaikan itu lebih bisa dipercaya, ya. Itu saksi, itu kalau lebih dari satu lebih meyakinkan, ya. Jadi sebenarnya kalau di dalam memberitakan itu kan banyak bersaksi, saudara, ya, bersaksi kehidupan kita, kemudian di mana Injil bekerja, ya. Dan berita itu sebenarnya sederhana karena kita sudah nyanyikan, kita sudah baca, ya. Ya, apa yang sebenarnya akan disampaikan, yaitu berita damai sejahtera itu, saudara. Jadi itu, saudara, ya. Jadi karena itu, saudara, di dalam melayani jangan pergi sendirian, ya. Ya, apalagi kalau berbeda gender, ya. Laki datangi perempuan datangi laki, wah nanti jadi gawat, saudara, ya. Nanti jadi melenceng gitu, ya. Ya, tapi kalau saudara datang berdua, ya, dengan mitra, maka itu akan lebih bisa dipertanggungjawabkan, ya. Itu salah satu poin di dalam apa yang kita lihat Tuhan Yesus instruksikan. Setelah kemudian kita juga melihat, saudara, ya, Tuhan Yesus menekankan pentingnya berdoa, ya, berdoa untuk bekerja, ya. Karena begitu banyak tuayan ini, ya. Jadi saudara, di Indonesia pun kan tuayan ini banyak, saudara, ya. Lebih banyak tuayan daripada yang menuai, ya. Jadi saudara, kalau kita terlibat di dalam pelayanan itu, maka akan segera terasa betapa kurangnya orang yang terlibat di dalam pelayanan itu. Sehingga kita tidak akan berumur, Tuhan tambahkan orang yang bisa melayani ini. Dan saudara, karena itu yang kita bisa belajar dari instruksi ini adalah kita terus berdoa di dalam pelayanan itu, ya, khususnya untuk mendapatkan pelayan yang lebih banyak lagi. Tapi kita berdoa sebelum, selama, bahkan sesudah melayani itu, saudara. Karena apa? Karena hanya dengan doa maka kuasa Tuhan bekerja, saudara. Jadi kita tidak bisa melayani dengan kekuatan, dengan kemampuan sendiri, ya. Tetapi hanya kuasa Tuhan yang bisa bekerja. Saudara, saudara, dikatakan pekerjaannya sedikit, ya. Ya, kita bisa bayangkan memang, saudara, ya, banyak di gereja itu yang aktif sedikit, ya. Kebanyakan orang diam-diam saja gitu, ya. Jadi tidak melibatkan diri, tidak melakukan tugas pelayanan, apalagi memberitakan Injil, saudara. Jadi saudara, terasa betapa pekerjaan itu sedikit. Jadi saudara, mari di gereja kita ini kita doakan, saudara, ya, supaya ya lebih banyak lagi orang yang terlibat di dalam pelayanan, ya. Jadi jangan hanya beberapa orang yang terlibat, saudara. Mari sebanyak mungkin, bahkan semua terlibat di dalam pelayanan itu, ya. Dan saudara, mari kita doakan itu orang yang mau bekerja, ya, orang yang rajin bekerja, ya. Jangan kita tidak minta orang yang malas-malasan, ya. Tapi kita mau orang yang mau bekerja, ya. Jadi itu satu poin lain lagi yang kita bisa lihat, saudara, ya. Mari kita berdoa dan mari kita berdoa untuk semua kita ini menjadi pekerja daripada kerajaan Allah itu, sehingga
pemberitaan Injil ini akan lebih terjadi di dalam jemaat kita ini, saudara ya. Tadi kan didoakan oleh MC ya, untuk jemaat yang malas itu, saudara ya. Saudara, kita bisa doakan, tetapi kenapa tidak diutus dua orang dari jemaat kita mendatangi mereka, saudara ya. Datangi dan kemudian sampaikan lagi firman Tuhan ya. Dan ya, kalau mereka malas, kemungkinan mereka belum percaya, saudara ya. Kalau orang sudah percaya, itu sudah pasti tidak malas ya. Jadi itu adalah satu satu sasaran ya, satu tujuan yang bisa kita jangkau, saudara ya. Karena mereka sudah mengenal lingkungan kita ya, itu. Nah, saudara, di ayat 3 itu ada peringatan ya. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba di tengah-tengah serigala ya. Jadi saudara, perintahnya adalah pergilah, saudara ya. Jadi memang gereja harus mengutus orang, saudara ya. Nggak bisa kita hanya mengundang ya. Kita mengadakan brosur, datang syukur, tidak datang syukur ya. Tapi kita harus pergi ya, perintahnya adalah pergilah ya. Karena amanat agung pun mengatakan pergilah, jadikan semua bangsa muridku ya. Jadi kita memang harus wajib pergi, saudara ya. Nah, jadi pergi, mencari ya, mencari ya. Dan ketika pergi, maka dikatakan kamu ini seperti anak domba ya, di tengah-tengah serigala ya. Jadi anak domba yang cari serigala ya. Ya, supaya domba serigala itu kemudian diubah menjadi anak domba, gitu kira-kira, saudara ya. Jadi saudara, anak domba, saudara pernah lihat domba ya, paling nggak di gambar ya. Jadi ini yang diumpamakan kita ini anak domba ya. Jadi domba yang masih kecil, gitu saudara ya. Domba yang usianya itu belum 1 tahun. Ya, nanti kalau sudah 1 tahun di atas, dia menjadi domba. Ya, bahasa Inggrisnya sheep ya. Kalau ini bahasa Inggrisnya lamb. Jadi saudara, kalau sudah gede ya dia sudah lebih pintar, sudah lebih pintar dan seringkali lebih bandel ya, domba kalau udah gede ya. Nah, ini masih kecil, masih polos gitu, saudara ya. Masih menurut gitu. Nah, jadi saudara, kita itu diutus sebagai anak domba ya, anak domba. Jadi yang sangat ikut saja dengan gembalanya itu, saudara ya. Tidak usah macam-macam diperintahkan pergi-pergi gitu saja. Gak usah berargumentasi macam-macam, saudara ya. Ya, jadi kita diumpamakan domba yang masih kecil, yang sudah tidak mikir ya. Pokoknya percaya saja dengan gembalanya, saudara ya. Nah, saudara, kita diutus untuk mencari serigala, saudara ya. Nah, saudara, siapa serigala itu? Nah, saudara, pada masa itu ya, serigala itu kan diutus kemana? Ya, orang yang belum percaya Yesus ya. Dan orang yang belum percaya Yesus adalah orang Farisi ya, pemimpin agama ya, dan anak buahnya ya, yang pengikutnya ya, Farisi, pemimpin agama, pengajar agama, dan pengikut-pengikutnya itu, saudara. Dan mereka itu siapa? Mereka itu adalah orang-orang yang memegang hukum Musa, tetapi dengan pengertian yang salah-salah, saudara ya. Karena hukum Musa itu pada akhirnya juga menekankan kasih ya, kasih kepada Allah ya, kasih kepada sesama. Tetapi mereka kemudian menekankan pada aturan-aturan liturgi ya, yang dipegang secara kaku ya, melebihi daripada inti daripada pengajaran itu ya. Jadi kepada mereka itulah para murid ini diutus, saudara ya. Nah, saudara, pada masa kini ya, kita ini diutus ya di dalam konteks kita, saudara ya. Bisa kemana saja ya, bisa juga ke orang-orang yang latar belakangnya seperti kita, tetapi sudah kehilangan inti daripada ajaran Alkitab itu sendiri ya, yang kemudian menekankan liturgi ya, menekankan disiplin untuk beribadah. Oh, saya sudah kebaktian ya, tapi apakah engkau sungguh-sungguh menerima Kristus ya? Apakah hidupmu diubah oleh imanmu ya? Banyak orang-orang seperti itu, saudara ya, sudah latar belakangnya Kristen, KTP-nya Kristen, tetapi belum
menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu adalah bagian daripada serigala itu, saudara ya, serigala itu. Jadi saudara, tentu serigala itu menggambarkan juga bahaya, ya. Jadi saudara, ketika kita diutus itu, maka kita juga ada potensi mengalami bahaya, karena mereka bisa melawan dengan kekerasan. Sementara apa yang kita lakukan ketika berperang ini adalah berperang rohani. Ya. Kita tidak menggunakan senjata, ya. Kita tidak sedang perang dengan mereka secara fisik, ya, tetapi dengan firman, saudara, ya. Tapi mereka bisa melawan dengan fisik, saudara, ya. Jadi kita bisa mengalami bahaya di dalam perjalanan itu, ya. Nah, jadi kita ini seperti anak domba di tengah serigala, ya. Ya, tentu ada bahaya yang mengancam, saudara, ya. Kita bisa kehilangan nyawa, ya, karena dombanya masih kecil, sementara serigalanya udah tua-tua, saudara, ya, sudah siap mencaplok kita itu, ya. Jadi kita harus membayangkan bahwa ternyata kita ini bukan sebagai orang percaya, ini bukan digambarkan seorang yang enak hidup di dunia ini, saudara, ya, yang sukses, yang makmur, ya, yang apa saja berhasil. Enggak, saudara, ya. Kita ini adalah anak domba di tengah serigala. Ya, ini salah satu gambaran orang Kristen, saudara. Ya. Jadi kita harus sadar, berarti saudara, dunia ini bukan tujuan akhir hidup kita. Ya. Karena pada akhirnya kita tentu akan hidup dengan mulia. Ya. Tetapi itu bukan di dunia ini. Ya, di dunia ini antara lain kita digambarkan sebagai anak domba di tengah serigala. Ya. Seperti itu. Nah, jadi kita ini ada di dalam bahaya. Jadi saudara, ini menunjukkan betapa sulitnya juga apa yang akan saudara lakukan, ya. Karena kita membagikan, ya, berita itu kepada serigala yang kita bisa bayangkan akan mengaum-ngaum untuk menerkam kita, saudara. Ya. Tapi saudara, ini juga bukan berarti bahwa kita itu akan celaka, ya. Ya. Jadi saudara, ini bukan berarti kita itu akan semua kita ini harus menjadi martir. Itu juga tidak, saudara, ya. Dalam kenyataannya tidak terjadi seperti itu, ya. Tetapi ini saudara menunjukkan bahwa kita itu tidak bisa melindungi diri kita sendiri, ya, dengan kekuatan kita, ya. Tetapi kita hanya akan bisa dilindungi oleh gembala kita. Gembala kita ada di sekitar kita, ya. Jadi semua walaupun di tengah bahaya, di tengah serigala itu ada gembala yang memastikan saudara akan dilindungi, saudara, ya. Kebanyakan kita tidak akan ada yang jadi martir, saudara. Ya. Jarang sekali kita mendengar, paling-paling ada yang disiksa dan sebagainya, saudara, ya. Tapi saudara, bacaan ini menunjukkan bahwa hidup kita ini sangat bergantung pada Sang Gembala, ya. Jadi kita tidak perlu khawatir, ya, karena ada Gembala yang melindungi kita. Dan kalau terjadi masalah apa-apa dengan kita, maka pada akhirnya kita itu akan selamat bersama dengan Dia di surga yang mulia, ya. Jadi saudara, barusan ada di jemaat kami, ya, yang memang menyedihkan, ya, karena masih baru menikah beberapa tahun, kemudian mau punya anak pertama, tahu-tahu mamanya dipanggil Tuhan, ya. Menyedihkan sekali, saudara, ya. Tetapi saudara, kalau dibalik ini, ya, kita beriman, ya, bahwa Dia sekarang dalam keadaan jauh lebih baik daripada ketika di dunia, asal dia percaya, saudara, ya, asal dia menerima keselamatan itu. Ya. Saudara, di dunia ini, saudara, ya, sehebat-hebatnya orang, ya, bisa jalan-jalan kemana, bisa makan di mana, ya, tetapi tidak bisa dihindarkan orang akan fisiknya merosot, saudara, ya. Lama-lama pegel-pegel, ya kan. Ya, lama-lama rambut putih seperti saya, ya. Lama-lama macam-macam di dalam kita ini akan merosot, ya, kolesterol tinggi dan sebagainya, saudara, ya. Jadi jangan berharap di dunia ini, saudara, ya.
Karena di dunia ini kita sementara, kita akan merosot ya, tapi nanti di sorga ya tubuh kita ini akan diubah menjadi tubuh yang mulia ya, yang bisa bertahan sepanjang kekekalan ya. Tidak perlu food suplemen ya. Yang mahal itu ya. Ya, tidak perlu olahraga ya. Saya tidak tahu apa yang terjadi di surga, tetapi tubuhnya begitu hebat, tidak perlu olahraga, tidak perlu food suplemen. Apa yang saudara lakukan ya, tidur cukup dan sebagainya, itu tidak perlu pusing dengan itu saudara ya. Karena apa? Karena tubuh kita akan mulia ya, itu saudara ya. Nah saudara, jadi walaupun kita ini anak domba di tengah serigala, maka saudara kita tidak perlu takut. Karena apa? Karena ada gembala, saudara. Karena ada gembala, ya. Dan saudara di dalam Alkitab ya, itu ada satu ironi ya, satu semacam paradok ya, bahwa dikatakan begini ya di dalam 2 Korintus 12 ayat 10 ya. Sebab jikalau aku lemah, maka aku kuat. Jadi saudara, kalau saudara lemah ya, maka saudara itu kuat. Karena apa? Ya, di dalam diri kita lemah ya, dan kita mengaku kita lemah. Dan ketika kita mengaku lemah, maka Tuhan melindungi kita, saudara. Sehingga tidak ada yang lebih kuat daripada kita ketika lemah, saudara. Kalau kita tidak lemah, berarti kita merasa kuat di dalam diri kita. Maka Tuhan tidak melindungi kita. Maka kita sebenarnya sangat lemah, saudara ya. Ya, iman kita sangat lemah, ya, pikiran sangat lemah. Bahkan fisik kita juga sangat lemah. Tetapi kalau kita lemah, kita bersandar kepada Dia, maka kita mendapatkan kekuatan Allah itu sendiri, saudara ya. Dan tidak ada yang lebih kuat dari Allah kita, saudara ya. Itu ya. Nah itu. Jadi saudara, Lukas 10 ayat 3 ini mengingatkan kepada kita untuk meninggalkan semua harapan yang salah ya. Semua harapan yang salah. Ya, jadi saudara, jangan kita berpikir sukses di dunia ini. Ya boleh kita mencapai, melakukan, berhasil dalam apa yang kita lakukan, tapi jangan berharap sebagai orang percaya yang mau setia untuk kita itu kemudian melalui apa yang kita kerjakan, melalui iman kita itu sekedar nyaman di dunia. Ya, kita akan kecewa, saudara ya, dan itu bukan tujuan Tuhan bagi hidup kita. Ya. Kita hidup di sini harus siap kehilangan hidup kita kalau perlu, saudara. Tidak banyak martir, saudara. Tetapi ada martir, saudara. Ya. Di dalam perjanjian baru itu ada yang namanya Stefanus. Ya. Makasih Pak. Ini memang saya baru sembuh dari batuk, saudara. Jadi saudara, ada martir itu, saudara. Jadi Tuhan mengizinkan 1-2 orang menjadi martir ya. Dan sebagai orang percaya, saudara, sikap kita itu ya kalau situasinya mengharuskan, saya harus siap gitu, saudara ya. Ya. Kenapa? Karena Tuhan itu tidak bisa diduakan ya. Tuhan itu Allah yang Maha Besar, yang pencipta kita. Ya, kita tidak bisa mengabdi kepada Dia dan kepada yang lain. Tapi memang Dia tahu kemampuan kita sejauh mana, so ya. Saya juga belum pernah terancam begitu hebat, so ya. Paling-paling orang kerasukan di depan rumah atau orang mengancam fisik pernah, so ya. Tapi itu, so ya. Jadi peringatannya adalah jangan memiliki harapan yang salah di tengah dunia ini. Ya. Dan kedua, saudara, kita harus berani mengambil resiko, ya, berani mengambil resiko. Jadi resikonya bisa nyawa itu, tapi saudara seringkali resikonya bukan itu, ya. Seringkali resikonya itu adalah akhirnya kita tidak bisa diterima kelompok-kelompok tertentu, ya, tidak terlalu populer, ya. Atau kalau ada juga yang pegawai negeri tidak bisa sampai jadi pimpinan, ya. Di negeri ini agak sulit jadi presiden gitu, saudara. Itu risiko, saudara ya. Ada hal-hal yang kita akhirnya harus terima. Baik sebagai orang percaya kita tidak bisa ke situ. Nah itu risiko, saudara ya.
Nah, yang kita harus terima kalau kita mau percaya Tuhan benar dengan sepenuh hati dan mendapat tempat di surga ya. Kalau saudara KTP Kristen bisa saudara ya, KTP Kristen saudara ya apa aja saudara bisa lakukan. Tetapi kalau dengan sepenuh hati maka ada risiko ya. Dan saudara, kita di ayat ini diberitakan untuk pergi ya, untuk berangkat sebagai anak domba ya, yang imut-imut itu yang nurut dan mengasihi serigala. Jadi yang kita kasih ini adalah serigala saudara ya. Jadi saudara jangan dikira saudara dikirim untuk mengasihi anak yang lucu-lucu tapi serigala ya, yang ya banyak dari mereka sudah tua ya, garang gitu saudara ya. Ya tetapi mereka membutuhkan kasih Kristus ya, yang sudah kita miliki ya. Nah saudara, jadi sebelum kita siap untuk siap mati bagi Dia, maka sebenarnya lebih penting adalah siap hidup bagi Dia ya. Siap hidup bagi Dia ya. Berarti kita itu saudara harus siap di dalam kehidupan ini sebagai orang percaya, berani melawan arus ya. Karena kita berani hidup bagi Dia ya, berarti menjadi garam dan terang di tengah lingkungan kita ya. Sehingga hidup kita ini bisa menjadi kesaksian. Nah, jadi saudara, berarti kita ini harus mengasihi Dia lebih daripada yang lain. Dan kita ini siap menjadi korban yang hidup ya, yang kadang harus menderita karena iman kita saudara ya. Jadi saudara, seringkali kita di lingkungan ya terpaksa kita harus tidak bisa leluasa ya, tidak bisa betul-betul diterima begitu saudara ya. Ya, jadi saudara, apalagi kalau saudara bergaul dengan kelompok-kelompok yang berbeda itu ya, berbeda itu. Jadi dalam saudara, kalau saya di lingkungan saya di kelompok klien yang saya layani antara lain orang-orang bank ya, itu orang-orang seberang saya kebanyakan ya. Dan di situ ya mereka bisa bergaul dengan bahasa-bahasa mereka gitu saudara ya. Dan saya sendiri dengan sengaja tidak mau ikut cara itu ya. Katakan kalau memberi memberi sambutan atau memberi presentasi ya, kan ada runtunan kata-kata depan itu yang panjang itu ya, yang ya menunjukkan ya salam mereka itu sebenarnya, tapi saya tidak bisa ikut masuk ke situ dan saya dengan sengaja tidak lakukan saudara, supaya ya mereka tahu ini domba ini ini bukan serigala gitu saudara. Jadi itu saudara. Jadi melawan arus, kita sebagai orang percaya harus siap melawan arus saudara ya. Cara berbisnis harus melawan arus ya. Cara bergaul melawan arus, banyak hal harus kita siap melawan arus kalau kita mau dipakai oleh Dia ya. Siap hidup untuk Dia ya. Dan berarti saudara ya, karena hidup untuk Kristus berarti keinginan utama kita itu adalah semakin mengenal Dia saudara. Semakin mengenal Dia, semakin tahu keinginannya, semakin mengikuti keinginan Tuhan kita ini. Karena kita mau hidup untuk Dia ya, melakukan segala sesuatu atas nama Dia ya. Nah ini saudara, kalau kita belum siap mati untuk Dia nggak apa-apa, tapi siaplah untuk hidup bagi Dia saudara ya. Dan saudara, ketika kita siap hidup untuk Dia, maka kita bisa siap mati bagi Dia saudara ya. Karena apa? Karena kita semua sudah memusatkan keinginan kita untuk menyenangkan hati Dia ya. Jadi itu saudara. Jadi mari kita siap hidup untuk Dia ya, supaya kemudian siap mati untuk Dia itu tidak sulit sebenarnya gitu ya. Nah saudara, kemudian ayat 4 ini diperintahkan tidak bawa ini, tidak bawa ini, tidak bawa ini gitu saudara. Jadi perjalanan pelayanan ini urgent ya. Tidak bisa ditunda-tunda, kepikiran harus bawa apa ya. Kalau kayak saudara mau piknik ke Jepang itu kan harus pantaunya tebal ya, harus berapa lapis ya, kalau musim dingin 45 lapis gitu kan, untuk saya, untuk anak saya, waduh saudara,
di dalam perjalanan di sini tidak ada waktu untuk itu. Ya. Nah, sebenarnya juga di dunia ini tidak ada waktu, saudara, ya, untuk kita terlalu disibukkan dengan urusan-urusan dunia. Ya. Kita mau apa, mau invest, mau apa, ya, mau punya rumah di sini, mau rumah di sana, bisnis ini, bisnis itu, wah perusahaannya harus terus berkembang. Tidak ada waktu, saudara. Ya. Hidup kita hanya paling banyak 70 tahun, ya. Dan masa kerja kita mungkin dari katakan usia 30 sampai 30 tahun, ya. Dan dalam usia 30 tahun saudara mau begitu hebat, ya, mau kunjungi semua negara di dunia, gak ada waktu, saudara, ya. Saudara mau punya usaha macam-macam, usaha di Jakarta, usaha di Singapura, gak ada waktu, saudara. Jadi saudara, waktu kita ini pendek, karena itu urgent. Karena itu jangan terbeban oleh keinginan-keinginan yang tidak perlu, ya. Pakaian, makanan, ya. Wah, saya harus nyoba makanan Jepang, makanan Korea. Wah, nggak usah, saudara, ya. Tempe cukup, saudara, ya. Gitu, saudara, ya. Oh ya, yang penting kita bisa survive di dunia ini, saudara, ya. Itu, ya. Jadi saudara jangan terbebani oleh macam-macam yang tidak perlu, yang menghambat kemajuan kita sebagai pelayannya, ya. Bahkan jangan menyalami, ya, itu sebenarnya kita tidak diajar untuk kasar, saudara, ya. Ya, jadi kita jangan terlalu menghabiskan waktu untuk basa-basi, ya. Ya. Kita punya teman sekarang kan banyak dengan sosial media, saudara, ya. Jangan berpikir untuk datengin semua gitu, saudara, ya. Tidak ada waktu, saudara, terlalu banyak, ya, ribuan teman kita, ya. Mau berapa lama kita mau ketemu dengan mereka, basa-basi dengan mereka? Sudah cukup, ya. Beberapa yang kita mau jangkau itu, ya. Itu, saudara. Jadi waktunya mendesak, ya. Waktu saudara terbatas, ya. Ya. Kayak saya sudah usia 65, saudara. Berapa tahun lagi, ya, hidup di dunia ini? Gak lama lagi, saudara, ya. Saya puji Tuhan masih bisa melayani, ya. Ya. Pak Nganong juga masih bisa datang, ya. Waktu itu saya ke Makassar, seorang pendeta hebat, ya, sudah turun ke anaknya yang melayani, bapaknya sudah nggak bisa apa-apa, saudara, ya. Padahal saya rasa umurnya juga mirip-mirip dengan saya mungkin, ya, atau lebih tua dikit gitu. Jadi saudara, waktunya sudah hampir habis ini, saudara, ya, orang-orang seperti saya, ya. Tapi yang muda-muda pun seringkali juga nggak banyak lagi, saudara, kadang-kadang nggak tahu dipanggil Tuhan, ya. Itu yang saya cerita di gereja saya itu, saudara, ya, usia saya rasa belum 30 mungkin, ya. Karena dia lulus menikah 2 tahun dipanggil Tuhan. Jauh lebih muda dari saya, saudara, ya. Jadi saudara, waktu sangat mendesak. Gunakan yang terbaik untuk Tuhan. Karena nanti kita akan ketemu Tuhan, saudara. Gitu, ya. Seandainya nggak ketemu Tuhan, ya saudara bisa santai saja, saudara, ya. Tapi kita akan ketemu Tuhan, ya. Dalam waktu yang terbatas, apa yang saudara lakukan untuk Tuhan itu, ya. Jadi jalani dengan beban yang ringan di dalam kehidupan ini, ya. Dengan, ya, percaya kepada pemeliharaan Allah dan melakukan tugas kita sebagai orang percaya, saudara. Itu. Nah, saudara, itu satu kelompok besar. Berikut lagi, saudara, berita yang disampaikan adalah berita damai sejahtera, ya. Itu ayat 5-9. Ya. Jadi di dalam ayat 5-9 di situ kita bisa melihat strategi yang digambarkan oleh Yesus, ya. Dimana kalau ada rumah yang menerima damainya sampai, kemudian tinggal di situ, ya. Jadi saudara, itu seperti kalau satu keluarga terima, maka saudara tinggal dengan dia, ajar dia, muridkan dia, ya, sampai dia akhirnya juga bisa menjadi seorang murid yang diutus juga. Tapi kalau dia menolak, saudara, kita boleh doakan dia, tetapi jangan habis-habiskan waktu untuk tanah yang tidak subur itu. Ini strategi yang kita bisa lihat dari 5-9, ya. Jadi saudara, fokus pada mereka yang mau menerima dia, ya. Nah, saudara, kemudian hal lain lagi yang disampaikan di situ, ya, kalau dia menerima, kemudian dia memberi makan, terima saja makanan itu, gitu, ya.
Jadi saudara, ini bagi kita orang percaya ya, berarti ketika kita diselamatkan, kita ini harus siap melayani kebutuhan orang yang melayani kita itu gitu ya, dengan kebutuhan mereka ya, dengan memberi tempat tinggal, dengan memberi makan, memberi minum ya. Jadi seorang yang melayani itu berhak menerima upahnya ya. Jadi saudara, kalau di gereja kita ini ada orang-orang tertentu yang tidak ada penghasilan tetapi melayani, ya kita harus siap mendukung kehidupan dia saudara ya. Hidup sehari-hari, kalau sakit ya, kita harus siap mendukung mereka ya. Dan yang hamba Tuhan itu ya, yang melayani itu terima saja dengan sukacita ya. Karena berhak ya. Ini yang diutus ini bukan males-malesan, dia membawa berita damai, berita kerajaan ya. Ini pekerjaan berat saudara ya. Memang ada saudara, seperti Paulus ya, walaupun memberitakan, dia bisa bekerja ya, membuat tenda, sehingga dia tidak memerlukan dukungan dana ya. Tapi pada kebanyakan ya, mereka didukung oleh jemaat seperti di dalam peristiwa yang kita baca ini ya. Jadi itu saudara. Dan saudara, ada poin lain lagi yang dikatakan di ayat 9 ya. Sembuhkanlah dan katakanlah ya, sampaikanlah berita ini. Jadi saudara, kita ini bukan Yesus yang bisa menyembuhkan ya kan, ya kita ini tidak seperti Tuhan ya. Tapi kita bisa bertindak seperti yang Tuhan lakukan ya. Jadi kalau ada orang yang sakit di dalam di dalam pelayanan kita, maka kita bisa doakan ya. Bisa, kalau ada orang kerasukan, saudara bisa tengking ya. Maka ya kita bertindak seperti Yesus gitu saudara ya. Tapi kuasanya adalah dari Yesus, bukan kuasa kita sendiri ya. Nah itu saudara, tidak tertutup kemungkinan Tuhan akan bekerja ya. Tapi saudara, yang penting kita ambil prinsipnya, kalau ada orang bermasalah, tolong masalahnya itu ya. Sembuhkanlah, tapi katakanlah beritanya gitu saudara ya. Seringkali kita menolong tapi tidak menyampaikan beritanya ya. Kalau kita menyampaikan berita tetapi tidak mau menolong ya. Ayat ini mengatakan sembuhkanlah dan katakanlah ya. Jadi saudara, kita doakan, tapi juga kalau perlu kita keluarkan uang ya, untuk obat, untuk vitamin dan sebagainya, supaya orang ini tertolong ya. Jadi saudara, kami mendukung pelayanan di Sukabumi itu ya. Jadi di Sukabumi itu kan kebanyakan dari latar belakang macam-macam itu saudara. Nah, mereka orang sangat sederhana saudara ya. Jadi ya kalau ketemu didatangi ya sangat sederhana ya. Pakaiannya ya, apa yang mereka makan ya. Dan mereka kalau berkumpul di satu tempat ya nggak kayak seperti kita yang punya mobil, punya motor ya kan. Ya, mereka kesana harus usaha keras saudara ya. Nah, kemudian kumpul mau makan, wah itu sudah kebutuhan yang besar lagi bagi mereka gitu saudara. Nah jadi saudara, kita perlu mendukung ya untuk kehidupan mereka ya. Itu saudara ya. Dan kita belajar seperti itu. Nah ini saudara. Poin terakhir saudara ya, adalah ayat yang terakhir, ayat 10 sampai 12 ya. Kapan kita harus menyerah gitu ya? Seperti itu kira-kira ya. Karena ini berbicara orang yang menolak saudara. Berbicara tentang orang yang menolak ya, yang kemudian dikipaskan debu segala itu saudara ya. Jadi saudara, dari bacaan ini ya yang dia mengatakan tetapi jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, saudaraku, demi jemaat saudara-saudara ditolak ya, pergilah ke jalan-jalan raya di kota itu, serukanlah ya. Juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah, kerajaan Allah sudah dekat
Jadi ada kemungkinan kita itu mengalami seperti itu, saudara, dan gampang sekali itu terjadi. Ya. Nah, saudara, jadi ini berarti saudara kita itu gampang ditolak, ya. Jadi saudara, berarti itu saudara tugas kita yang utama adalah melakukan, pergi dan melayani, itu saja saudara. Ya. Tapi kita tidak perlu takut gagal, ya. Karena yang mengerjakan itu pada akhirnya adalah Tuhan sendiri, saudara. Jadi kita tidak bisa mengubah orang, ya. Kita menyampaikan firman, menasihati supaya dia berubah, itu ya yang penting kita lakukan saja, saudara. Tentang hasilnya nanti Tuhan yang bekerja, itu saudara, ya. Jadi tidak perlu khawatir gagal, ya. Dan saudara, kita juga harus memberitahu, ya, mengingatkan bahwa kalau menolak, ya berarti kamu menurut firman Tuhan kamu menolak Tuhan, menolak hidup bersama dengan Dia, ya. Berarti engkau akan pergi ke neraka, kasarnya begitu, saudara. Ya. Jadi saudara, kita harus jelas, ya. Ada titiknya kita menegur, ya. Kalau kamu terus hidup dalam dosa, maka kamu tidak bisa diterima oleh Tuhan. Ya. Gitu, ya. Kalau misalnya di jemaat ada yang terus saja berdosa, ya, sudah diingatkan dosa, maka ya kamu diserahkan kepada iblis, gitu. Ya. Kenapa? Karena kamu terus menolak, ya. Dan kalau kamu terus menolak sampai akhir hidup kamu, berarti kamu akan ke neraka. Gitu saja saudara intinya. Ya, saudara bisa pakai bahasa yang lebih halus sedikit lah. Ya. Tetapi penting saudara dia tahu, ya, apa yang terjadi kalau terus-menerus menolak Dia. Apa? Berarti tidak akan hidup bersama dengan Dia selama-lamanya. Padahal Allah itulah sumber kebaikan. Ya, itu saudara. Nah, jadi saudara, tapi sebenarnya kalau kita itu poin yang lain lagi, ya. Poin yang berikut lagi yang hampir terakhir adalah saudara, kita itu diperintahkan pergi, ya, para murid itu diperintah pergi. Tapi nanti di bacaan lain mereka itu akan kumpul, saudara, ya, menceritakan pengalamannya, ya, dan kemudian bersuka cita atas apa yang terjadi, gitu, saudara. Jadi saudara, kita ini, ya, di gereja ini kumpul. Nanti diminta diberkati oleh gembala, ya, pergi, ya. Saudara akan pergi dalam 1 minggu. Ya. Di dalam 1 minggu saudara adalah anak domba. Ya, walaupun sudah tua seperti saya, tetap anak domba, saudara, ya. Ke tengah-tengah lingkungan kita, ya. Saudara menjadi saksi di tengah-tengah lingkungan itu dengan apa yang saudara katakan, dengan apa yang saudara perbuat, ya. Dengan kantong saudara kalau perlu, ya. Jadi siapkan kantong itu, saudara, ya. Jangan selalu tidak bawa uang, walaupun sekarang zaman digital, ya. Jadi zaman digital membuat alasan tidak memberi orang miskin, ya. Tidak, saudara, siap dengan uang, ya. Nah, saudara 1 minggu. Nah, nanti saudara kembali lagi, ya. Kembali lagi beribadah, mendengar firman, ya, memuji Dia, memberi persembahan, bersekutu, ya. Saudara dikuatkan lagi, sama kembali akan diutus lagi. Jadi pergi, tetapi kembali, saudara, ya. Jangan pergi gak kembali lagi ke harapan indah, saudara, ya. Hilang gitu. Enggak, saudara, ya. Pergi kembali, ya, untuk kemudian dilengkapi. Jadi itu yang kita bisa belajar dari firman Tuhan, saudara. Jadi sebagai penutup, saudara, jadi dari perintah yang Tuhan Yesus ajarkan tadi, perintahkan di dalam suatu peristiwa pengutusan itu kita bisa melihat, saudara, kita itu diminta pergi dengan berdua-dua. Jadi sekarang carilah mitra untuk bisa melayani bersama, ya, bisa dengan pasangan, bisa dengan anak, bisa dengan teman. Mari pergi, ya. Jadi saudara keluar dari tempat ini, ya, nanti di dalam kehidupan sehari-hari usahakan saudara punya teman, ya, di mana saudara bisa melayani bersama, bersekutu bersama, ya. Jangan sendirian di sana, hanya bersama di sini bersamanya pun cuma basa-basi, ya. Tidak betul-betul kenal, ya. Tapi saling kenal, ya. Dan di luar pun masih tetap ada teman, ya. Walaupun nggak perlu kumpul banyak seperti ini, ya. Paling nggak 2, ya. Dalam kehidupan sehari-hari, maka saudara akan lebih kuat untuk melayani Dia, ya. Saudara terus
berdoa ya, sebelum melayani, selama melayani, sesudah melayani ya, itu kita belajar ya. Dan berdoa Tuhan menambah-nambahkan jumlah orang yang mau melayani ya. Dan saudara berharaplah akan ada penolakan, perlawanan dan resiko ya, resiko. Tetapi jangan khawatir, Tuhanlah yang melindungi ya. Saudara, waktu ini sangat mendesak ya. Saudara jangan berpikir ya, dulu waktu saya muda saya pikir wah ini kok ya, teman-teman ini kok kayaknya sangat berhasil dengan investasi beli ini ya. Wah ini dia itu di mana beli dan entah dengan caranya bisa punya banyak properti. Dulu sempat tergoda seperti itu saya, tetapi saudara saya berhenti cepat ya. Nah, saudara sekarang saya ngerti jelas ya, itu tidak ada batasnya saudara ya. Nah, ada banyak orang kalau di gereja besar itu diundang jadi majelis, wah saya lagi sibuk ya. Nanti 5 tahun lagi, wah saya lagi sibuk ya. Terus dia pensiun ya, nggak ada yang memerlukan dia lagi saudara ya. Dan kemudian dia stroke, wah sudah habis saudara ya. Jadi saudara, waktu yang dianugerahkan kepada kita berapapun itu gunakan saudara ya. Mendesak saudara ya, jangan berpikir masih panjang, jangan saudara ya. Yang muda pun jangan pikir masih panjang saudara. Bisa saja terjadi sesuatu yang di luar pikiran kita ya. Dan ternyata itu hanya pendek saja waktunya. Dan kalau toh sampai bisa 70 sampai 100 itu pun pendek saja saudara ya. Kalau saudara bandingkan dengan hidup kekal ya, berapapun tahun di dunia dibandingkan kekal itu 0 saudara ya. Matematika mengatakan begitu ya. Jadi sekarang berapa? 100 tahun dibandingkan tidak terhingga ya. Tidak terhingga kan tandanya begini, itu 0 saudara ya. Jadi saudara waktunya demikian besar. Karena itu apa? Karena itu di dalam waktu yang masih sedikit ini, mari kita lakukan yang terbaik ya. Melayani orang-orang yang ada di jangkauan kita ya. Menawarkan damai dan siap memberikan menolong juga secara memenuhi kebutuhan orang-orang itu saudara ya. Jadi menyediakan kebutuhan, mendukung hamba Tuhan yang melayani ya. Dan terakhir saudara yang agak sulit adalah siaplah mengingatkan orang, menegur, mengingatkan bahwa apa yang dia tolak itu adalah Tuhan, surga ya, kerajaan Allah ya. Berarti kamu mau kemana gitu ya, gitu saudara. Jadi itulah yang kita renungkan. Dan saudara, mari kita refleksikan hidup kita ya. Apakah hidup kita ini sudah menunjukkan gejala kita ini mau hidup untuk Kristus ya. Kita hidup dalam urgensi kehidupan yang pendek itu ya. Kalau belum, mari kita ya, kebanyakan kita perlu memperbaiki sih saudara ya. Jadi mari kita meningkatkan ya perhatian kita kepada apa ajaran yang Tuhan ajarkan, dan menggunakan waktu untuk apa yang Tuhan mau kita kerjakan di dunia ini, yaitu terlibat di dalam